Halo teman edukatif, selamat datang di kanal Kelompok 6. Pada video kali ini, Kelompok 6 akan membahas tentang satelit QuickBird. Namun, sebelum masuk ke materi lebih lanjut lagi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari Kelompok 6. Ada Fernanda Januar, Putri Aisyah Aufadiah, Muhammad Hatta, Muhammad Iqbal Islahidin, Muhammad Wafi Robani Propananda, Geana Rakita Safira, Kansa Alifah, Dinda Hasanur Fitri, dan Apriliandi Abdillah Rahayu. Itulah 9 orang yang ikut serta dalam proses pembuatan video ini. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari masuk ke pembahasan materi yang pertama. Pembahasan materi yang pertama ialah pengertian umum dari QuickBird Satellite. QuickBird Satellite adalah satelit pertama yang mengorbit bumi di konstelasi Digital Globe. Pada bulan April 2011, Digital Globe selesai peningkatan orbit yang dirancang untuk memperpanjang umur misi dari sensor QuickBird. Ketinggian operasional 482 km adalah dicapai dengan perkiraan penurunan bertahap hingga 450 km pada awal 2013. Hari ini, penawaran satelit QuickBird dari Digital Globe, gambar resolusi submeter, akurasi geolokasional tinggi, dan penyimpanan data on-board yang besar. Dengan koleksi global citra pankromatik dan multispektral, QuickBird dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi geospasial. Selanjutnya ada sejarah dari satelit QuickBird atau QuickBird 2. Keberhasilan dua satelit ini tidak lepas dari dua pendahulunya, yaitu EarlyBird dan QuickBird 1. Bermula pada tahun 1993, US Department of Commerce memberikan izin kepada Worldview Imaging Corporation atau sekarang yang disebut dengan Digital Globe untuk mendirikan perusahaan di bidang pembuatan dan pengoperasian sistem satelit. Lalu dilanjut pada tahun 1996 sampai dengan 1997, Earthwatch yang dibentuk pada tahun 1995 oleh Worldview dan Ball Aerospace melakukan pengembangan satelit EarlyBird. Kemudian, peluncuran dari EarlyBird 1 dilaksanakan pada 24 Desember 1997 di wilayah timur Rusia. Walaupun peluncuran berhasil dilaksanakan, namun wahana EarlyBird gagal mengorbit 4 hari setelahnya karena masalah sistem power onboard di dalam. Pusat kontrol Earthwatch secara resmi kehilangan kontak dengan wahana pada tanggal 28 Desember 1997. Dan setelah kegagalan dari EarlyBird di tahun 97, satelit generasi baru QuickBird 1 mulai dikembangkan oleh Ball Aerospace yang didanai oleh Digital Globe dengan misi menyediakan citra komersial resolusi 1M dan 4M. Satelit inilah yang nantinya desain instrumen dan wahananya digunakan untuk QuickBird 2. Peluncuran dari QuickBird 1 dilaksanakan pada tanggal 20 November 2000 dengan kendaraan Cosmos 3M di Rusia. Namun, satelit ini akhirnya gagal mencapai orbit yang dituju karena tidak adanya kontak yang terjadi pada saat itu. Hal ini mengakibatkan QuickBird 1 secara resmi menghentikan operasi. Satelit QuickBird 2 direncanakan akan berlangsung pada Oktober 2001. Namun pada Desember 2000, Earthwatch atau Digital Globe memutuskan untuk meningkatkan resolusi dari satelit tersebut sebelum akhirnya diluncurkan pada tanggal 18 Oktober 2001. Akhirnya QuickBird 2 berhasil diluncurkan dan mengorbit pada ketinggian 450 km dari Vandenberg Air Force. Berikut merupakan timeline penting setelah satelit ini berhasil mengorbit. Desain dan spesifikasi dari QuickBird satelit. QuickBird ini diluncurkan pada tanggal 18 Oktober tahun 2001 dengan nama kendaraan Delta 2 di SLC-2W Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg, California. QuickBird ini memiliki misi hingga pertengahan tahun 2014 dengan berat 2.400 pounds dan panjang 3,4 meter. QuickBird memiliki dua ketinggian, yaitu 450 dan ketinggian 300 km. Pada orbit 450 km dimulai dari pukul 10 pagi hingga turun simpul dengan periode 93 menit. Sedangkan untuk ketinggian 300 km dimulai dari pukul 10 pagi hingga turun simpul dengan periode 90 menit.
Resolusi sensor dari ketinggiannya berbeda-beda. Untuk ketinggian 450 km mempunyai sensor GSD 61 cm saat hadir, hitam dan putih 405 sampai 1053 nm. Pada ketinggian 300 km sensornya adalah pankromatik GSD 41 cm saat nadir. Untuk Hanwich spektralnya, ketinggian 450 km memiliki multispektral 2,44 GSD pada titik nadir, sedangkan ketinggian 300 km 1,63 GSD di nadir. Pada rentang dinamis, keduanya memiliki 11 bit per pixel. Pada penyimpanan, keduanya memiliki 128 GB. Pada akurasi metrik, keduanya memiliki 23 meter CE90, 17 meter LE90 tanpa kontrol ke tanah. Untuk lebar petak, pada ketinggian 450 km, lebar petak nominal itu 16,8 km di nadir, sedangkan lebar petak nominal pada ketinggian 300 km adalah 11,2 km. Untuk penentuan sikap dan kontrol, keduanya memiliki 3 aksis yang distabilkan, mempunyai pelacak bintang, IRU atau roda reaksi, dan GPS. Untuk kelicahan penargetan ulang, waktu untuk membutuhkan adalah 38 detik untuk yang 450 km dan 44 detik untuk yang ketinggian 300 km. Untuk komunikasi memiliki data payload 320 Mbps X-band, housekeeping X-band dari 4,16 dan 256 kbps, uplink S-band 2 kbps. Tinjauan kembali pada frekuensi dimulai dari 2,4 hari pada 1 meter GSD atau kurang, hingga 5,9 hari pada 20 derajat off nadir atau kurang pada ketinggian 450 km. Pada ketinggian 300 meter, frekuensi ini 2,1 hari pada 1 meter GSD atau kurang, sampai 8,7 hari pada 20 derajat off nadir atau kurang. Untuk kapasitas, ketinggian 450 km memiliki kapasitas 200.000 km per hari, sedangkan yang 300 km memiliki kapasitas 100.000 km per hari. Menjelaskan tentang fitur dari satelit QuickBird, saya mengambil referensi dari www.spaceflightnow.com ini, di mana ada beberapa fitur yang tertera, di mana ada sensor dengan resolusi yang tinggi yaitu 61 cm atau 2 kaki pankromatik pada nadir, dan 2,44 atau 8 kaki multispektral pada nadir. Terus adanya Fetch Area Collection atau apa sih, kayak pengumpulan area yang cepat data dengan petak pencitraan lebarnya 16,5 km dengan penyimpanan 128 GB yang ada pada satelit itu. Terus ada high image quality seperti bidang yang luas nih, large field rate, high contrast atau kontras yang tinggi, rasio sinyal terhadap noise tinggi, kisaran dinamis ini 11 bit di sini tertulis ya. Halo teman edukatif, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari satelit QuickBird. Nah, citra satelit QuickBird termasuk ke dalam contoh citra satelit dengan sistem penggerak pasif karena memanfaatkan energi matahari untuk penggeraknya. Sistem penginderaan pasif memanfaatkan energi cahaya matahari yang dipantulkan benda-benda yang ada di permukaan bumi. Pantulan ini akan diterima sensor yang terdapat pada satelit, sehingga ada 3 komponen pada sistem penggerak pasif ini, antara lain energi cahaya matahari, pemantulan cahaya matahari oleh benda-benda yang ada di permukaan bumi, dan sensor satelit sebagai penerima pantulan cahaya dari benda-benda di muka bumi. Nah, penggerakan satelit dalam mengelilingi bumi secara umum mengikuti hukum Kepler atau penggerakan Keplerian yang didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu penggerakan satelit hanya dipengaruhi oleh medan gaya berat sentral bumi. Satelit bergerak dalam bidang orbit yang tetap dalam ruang. Massa satelit tidak berarti dibandingkan massa bumi. Satelit
bergerak dalam ruang hampa dan tidak ada matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya yang mempengaruhi pergerakan satelit. Nah, satelit QuickBird ini adalah satelit umum yang mempunyai resolusi citra yang paling tajam dari satelit yang lain. Konsep dari satelit ini sama seperti yang lain, yaitu memantulkan data memakai transmitter ke reseptor, lalu data tersebut diolah jadi gambar, warna, dan bentuk. Nah, seperti itu. Lalu, selanjutnya, satelit QuickBird akan mengorbitkan satelit ini selama 90 hari. QuickBird akan memperoleh citra dengan nilai resolusi pankromatik sebesar 61 cm dan multispektral sebesar 2,44 meter. Nah, pada resolusi 61 cm, bangunan, jembatan, jalan-jalan, serta berbagai infrastruktur lain dapat terlihat secara detail. QuickBird dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, terutama dalam hal perolehan data yang memuat infrastruktur, sumber daya alam, bahkan untuk keperluan pengelolaan tanah atau manajemen dan pajak, seperti itu. Sedangkan untuk keperluan industri, citra QuickBird dapat memperoleh cakupan daerah yang cukup luas sebesar 16,5 km atau 10,3 mil. Terima kasih. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat adanya QuickBird satelit yang pertama yaitu memperluas kisaran target dan pengumpulan gambar yang sesuai dan meningkatkan interpretasi gambar. Lalu yang kedua adalah mendapatkan citra satelit berkualitas tinggi untuk pembuatan peta, deteksi perubahan. Deteksi perubahan ini tuh dalam bentuk suhu permukaan, iklim, perubahan tutupan lahan, dan perubahan garis pantai. Lalu yang terakhir adalah analisis gambar. Yang ketiga, mengumpulkan lebih banyak suplai produk pencitraan global yang sering diperbaharui. Lalu yang terakhir, dari manfaat adanya QuickBird satelit adalah fitur geolokasi untuk membuat peta di daerah terpencil tanpa menggunakan titik kontrol tanah. Nah, gimana nih teman edukatif atas informasi tentang satelit QuickBird-nya? Pastinya sangat bermanfaat, bukan? Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Terima kasih sudah setia menonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman edukatif sudah mendapatkan wawasan yang luar biasa yang bisa diambil dari video ini.